Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas beberapa makhluk gaib atau setan yang ditakuti atau menjadi cerita paling menakutkan di beberapa belahan negara. Nah, langsung saja yang pertama adalah Sadako. Kalian pasti kenal dengan hantu yang bernama Sadako. Sadako ini adalah salah satu hantu yang paling ditakutkan di Jepang. Nah, Sadako ini memang punya wujud yang menyeramkan, yaitu wanita berambut panjang yang dia merangkak dari dalam sumur untuk mencelakai mangsanya atau orang yang ingin dia celakai. Nah, sebenarnya Sadako ini adalah cerita fiksi yang berasal dari Jepang, yaitu pada zaman dahulu ada seorang gadis yang bernama Sadako yang lahir dari ibu manusia dan ayah setan. Karena dia keturunan setan, maka dikatakan dia punya niat jahat atau kekuatan jahat yang ada dalam dirinya, dan ayah angkatnya takut akan hal itu sehingga dia berencana untuk membunuhnya. Kemudian dia memukulnya dan memasukkannya ke dalam sumur hidup-hidup. Karena memang dia di sana sendirian dan kelaparan, akhirnya Sadako mati di dalam sumur. Dan gara-gara itulah dia menyimpan dendam dan arwahnya sampai saat ini penasaran, yaitu dengan cara dia merangkak dari dalam sumur untuk membalaskan dendamnya gara-gara kemarahan dia kepada ayah angkatnya. Yang kedua adalah hantu Cheoksin yang berasal dari Korea. Hantu Cheoksin ini juga dikatakan sebagai hantu toilet yang punya wujud menyeramkan dan bau yang sangat tidak sedap. Nah, hantu toilet ini sebenarnya adalah mengganggu orang yang ingin atau masuk ke dalam toilet. Makanya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia takut kalau masuk ke dalam toilet walaupun di tempat ramai sekalipun seperti mal-mal, hanya gara-gara hantu Cheoksin yang memang mengganggu dan ingin mencelakai orang yang masuk ke dalam toilet. Dan memang kalau wujud hantu ini menyeramkan dan sangat bau, maka bisa dikatakan memang hantu ini adalah salah satu hantu yang paling menakutkan yang ada di Korea. Yang ketiga adalah Bloody Mary. Kalian pasti tahu Bloody Mary adalah sebuah hantu atau sesosok hantu yang paling ditakuti atau terkenal di Amerika Serikat. Nah, Bloody Mary ini adalah sesosok hantu yang keluar dari dalam cermin jika ada orang yang memanggilnya sebanyak 3 kali pada malam hari. Nah, konon katanya orang yang memanggil Bloody Mary dan memang Bloody Mary ini muncul, maka Bloody Mary akan mencongkel mata si pemanggil itu. Sangat mengerikan sekali ya. Dan ceritanya sebenarnya dulu ada seorang gadis yang bernama Mary Ward yang dia punya paras yang sangat cantik yang tentunya ditaksir oleh banyak orang, tetapi gara-gara kecelakaan akhirnya wajah cantiknya ini menjadi hancur dan tidak berbentuk. Oleh karena itu orang tuanya melarang Mary untuk bercermin, tetapi karena rasa penasaran pada saat itu di malam hari, pada saat orang tuanya sudah tidur, Mary nekat untuk melihat wajahnya di depan cermin dan alhasil dia kaget dengan wajahnya yang sudah tidak berbentuk lagi. Akhirnya dia memecahkan kaca itu dan berteriak sekeras-kerasnya, dan anehnya dia mampu berjalan atau bisa berjalan ke dalam cermin itu dan menetap tinggal di sana sampai menunggu ada orang yang memanggilnya 3 kali, kemudian dia akan keluar dan mencongkel mata si pemanggil tersebut. Yang selanjutnya adalah Kuyang. Nah, makhluk gaib yang terkenal di tanah Borneo dan Malaysia ini memang sangat fenomenal sekali karena memang bentuknya yang sangat menyeramkan, yaitu sebuah kepala terbang beserta isi perutnya. Bisa kalian bayangkan bentuk dari kuyang ini, dan ini paling akrab atau paling dikenal oleh masyarakat di tanah Borneo sana, yaitu sesosok makhluk gaib yang memang suka mengincar ibu-ibu yang akan melahirkan untuk diminum darahnya dan bahkan dicuri oleh bayinya. Sebenarnya kuyang ini adalah orang yang menganut ilmu sihir atau ilmu hitam supaya dia bisa cantik abadi, dan untuk itu dia membutuhkan darah ibu yang akan melahirkan dan bayi yang baru lahir, sehingga di tanah Borneo sana dikatakan bahwa ibu yang akan melahirkan harus diberi tolak balak agar terhindar dari kuyang ini. Nah, dan yang terakhir adalah leak. Nah, kalian pasti tahu leak ini berasal dari Bali dan sangat terkenal di mancanegara. Sebenarnya leak ini bukan hantu atau bukan setan, tetapi adalah orang yang menganut ilmu sihir dan berubah wujud menjadi leak ini. Ada beberapa tingkatan ilmu dari leak ini dan tujuannya adalah untuk menguasai ilmu ini supaya lebih punya kekuatan lebih daripada orang lain. Nah, biasanya yang dilakukan leak ini atau orang yang menganut ilmu leak ini adalah mereka datang ke kuburan untuk mencari organ manusia dan dijadikan ramuan.
Nah, beberapa tingkatan dari ilmu leak ini menjadikan orang yang mendalami ilmu sihir ini bisa berubah wujud sesuai dengan tingkatan ilmunya. Dan katanya tingkat tertinggi saat orang menguasai ilmu leak ini, dia mampu berubah menjadi pengusung jenazah. Dan cerita tentang leak ini masih santer terdengar di Pulau Bali dan bahkan di mancanegara. Nah, demikian tadi beberapa hantu atau setan yang dikatakan paling menakutkan yang ada di beberapa belahan dunia. Entah percaya atau tidak, tapi nyatanya cerita tentang hantu-hantu yang saya sebutkan tadi juga masih terdengar sampai sekarang. Nah, demikian video dari saya. Masih akan ada banyak lagi video-video lainnya yang akan saya tampilkan di sini. Oleh karena itu, tetap di sini dan saksikan video ini dan sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena untuk beberapa minggu terakhir ini saya tidak merilis video yang mungkin membuat kalian menunggu dan membuat teman-teman semua agak kecewa. Nah, karena memang ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, tetapi sekarang saya akan kembali untuk membawa kisah-kisah baik itu misteri ataupun itu hiburan atau cerita horor yang tentunya akan menarik untuk kalian simak. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang kekuatan misterius dari bulan purnama. Kalian tahu, bulan purnama atau full moon adalah bulan yang muncul setiap 1 bulan sekali. Dan tentunya saat bulan purnama itulah bentuk bulan akan bulat sempurna dan sangat indah untuk dipandang mata. Tetapi yang perlu kalian tahu, selain keindahannya itu, ternyata bulan purnama juga menyimpan kekuatan misterius. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pada saat bulan purnama terjadi, kasus-kasus kejahatan atau perubahan tingkah laku baik manusia atau hewan ini sangat sering terjadi. Manusia atau hewan-hewan yang ada pada saat waktu bulan purnama akan berubah menjadi lebih agresif. Nah, dilaporkan di Amerika Serikat pada saat bulan purnama, kepolisian Amerika Serikat lebih sering dipanggil untuk mengatasi sebuah kasus atau kejahatan. Bahkan kepolisian di Brighton, Inggris juga mengatakan bahwa mereka sering mendapat panggilan kasus kejahatan dan terpaksa harus menambah personal mereka pada waktu malam bulan purnama. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi sampai sekarang pun belum bisa terjawab. Kenapa manusia-manusia menjadi lebih agresif atau lebih mudah melakukan kejahatan pada waktu bulan purnama. Nah, penelitian terhadap perubahan sikap hewan juga diteliti oleh Universitas Colorado yang ada di Amerika. Mereka meneliti bahwa pada saat bulan purnama, perilaku agresif anjing meningkat 28% dan kucing meningkat sekitar 23%. Dan hal ini ditunjukkan dengan berbagai kejadian. Salah satunya adalah tiba-tiba anjing berlari keluar rumah kemudian tertabrak mobil. Ada lagi yang anjing kemudian saling bertengkar, kemudian kucing juga menunjukkan sikap agresif mereka dengan cara mencakar-cakar pintu rumah atau mengamuk di dalam rumah. Dan hal ini meningkat sekitar 28 sampai 30% pada saat malam bulan purnama atau pada saat waktu bulan purnama itu. Nah, sampai sekarang kenapa perilaku hewan-hewan berkaki 4 tersebut bisa berubah pada waktu bulan purnama pun tidak bisa terjawab. Tetapi yang kita tahu, ada kisah legenda yang tentunya kalian juga sering mendengar atau sering melihat di TV maupun bioskop, yaitu tentang transformasi manusia menjadi werewolf atau manusia serigala, yang dimana kalau pada saat bulan purnama itu muncul, seorang laki-laki atau seorang manusia tiba-tiba berubah menjadi werewolf atau manusia serigala yang akan mengamuk dan memporak-porandakan di sekitarnya. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan cerita ini. Nah, yang perlu kalian tahu, werewolf ini sangat terkenal atau sangat dikenal keberadaannya di benua Eropa pada abad ke-17, dan dikabarkan juga pada saat malam bulan purnama banyak laki-laki atau pria yang menghilang yang tak tahu apa yang menyebabkannya, dan kadang ada yang ditemukan, kadang juga ya ada yang tidak ditemukan. Nah, masih menjadi misteri tentang apa yang menyebabkan perubahan drastis tentang sifat agresif manusia dan hewan pada waktu bulan purnama. Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, sampai di sini video dari saya. Masih ada video-video lain yang akan menarik yang akan saya bahas di sini. Oleh karena itu, ikuti terus saya dan sampai jumpa.
jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas tentang zombie atau mayat hidup yang pastinya kalian sudah kenal atau sudah tahu bahwa banyak film layar lebar yang mengangkat tentang kehidupan para zombie. Entah itu gara-gara virus atau gara-gara peristiwa yang lainnya. Nah, tetapi di sini saya tidak mau membahas zombie-zombie yang ada di film layar lebar yang sudah pernah kalian tonton sebelumnya, tetapi di sini saya akan membahas tentang zombie yang terkenal dengan nama Frankenstein, atau lebih tepatnya siapa pencipta dari zombie yang bernama Frankenstein. Ya, dikatakan adalah seorang teolog, kemudian ahli kimia, dan seorang dokter yang berasal dari Jerman yang bernama Johann Conrad Dippel. Ya, digadang-gadang dialah salah satu pencipta dari karakter Frankenstein. Kenapa seperti itu? Karena dalam perjalanan hidupnya dia punya keinginan untuk memperoleh keabadian dengan cara-cara ilmiah, sebagaimana dia belajar atau sebagaimana dia punya pendidikan dalam bidang ilmiah. Nah, dikatakan Dippel ini belajar teolog di salah satu universitas yang namanya Universitas Gießen, dan pada akhirnya dia mendapat gelar teologi pada tahun 1693. Dan setelah itu dikabarkan dia menuliskan karya ilmiah yang bersifat teologis, demokratis, di bawah nama Christianus, tetapi sebagian dari karya teolognya itu masih menjadi perdebatan atau masih menjadi kontroversial. Jadi dikatakan Dippel ini adalah orang yang kontroversial. Nah, Dippel dikatakan mempunyai kehidupan yang banyak petualangan, bahkan tidak lepas dari berbagai macam masalah karena memang pernyataannya yang masih kontroversial. Nah, bahkan yang paling ekstrim adalah dia pernah menulis bahwa agama tidak boleh dogmatis, tetapi cukup didasarkan pada cinta dan pengorbanan pribadi. Nah, inilah yang menjadi kontroversi dari seorang teolog yang bernama Johann Conrad Dippel. Juga pernah punya kehidupan yang diselimuti misteri dan legenda, karena dia pernah menjadi model sebuah novel dari Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Nah, disinilah cerita dari Johann Conrad Dippel ini dimulai, bagaimana dia dikatakan sebagai pencipta dari Frankenstein itu sendiri. Nah, karena dia punya keahlian dalam bidang teolog, kemudian dalam bidang alkimia dan dokter, pada akhirnya dia punya gagasan yang menyebabkan dia atau mendorong dia untuk membangun sebuah laboratorium di Puri Frankenstein yang ada di Jerman. Nah, karena dia punya laboratorium pribadi, maka dia bebas melakukan eksperimen di situ. Lebih tepatnya adalah bagaimana dia bisa menciptakan keabadian dari cara-cara ilmiah yang dia kuasai selama dia hidup. Nah, berarti dia berusaha untuk menghidupkan semua makhluk hidup yang mati, baik itu binatang atau manusia, dengan cara ilmiah yang pernah dia pelajari. Karena dia punya latar belakang seorang dokter dan latar belakang seorang kimiawan. Nah, dikabarkan di laboratorium tempat dia bereksperimen, karena sangat terobsesinya dan terpesonanya dia dengan cara-cara ilmiah untuk mencapai keabadian, maka segala cara yang kontroversial pun dia lakukan. Dia mengambil bagian-bagian dari binatang dan mayat-mayat manusia yang digali untuk mencoba menghidupkan lagi mayat manusia atau mayat binatang yang sudah mati. Inilah yang menjadi kontroversial atau perdebatan. Nah, bahkan cara yang dia lakukan itu sangat ekstrim atau sangat menakutkan. Dia mencoba menggerakkan tangan mayat yang sudah mati dengan menggunakan tangannya sendiri dibantu dengan pelumas dan selang. Karena kegiatannya di laboratorium miliknya sendiri yang banyak menuai kontroversi,
atau banyak yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Dipol ini ternyata sangat mengerikan dan dia sering mencuri mayat atau bagian-bagian organ dari binatang, maka pada akhirnya Dipol ini diusir dari kota tersebut atau diusir dari kota Puri Frankenstein dekat Darmstadt di Jerman. Karena memang penduduk kota itu takut atau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Dipol ini di laboratoriumnya. Tetapi tidak lepas dari itu, dia tetap berusaha untuk mencari cara bagaimana cara menghidupkan lagi orang yang telah mati dengan cara-cara ilmiah yang telah dia pelajari. Bahkan dikatakan ada rumor dia menciptakan yang namanya minyak hewan yang berasal dari bagian tubuh hewan, tulang hewan, yang pada akhirnya Dipol mengatakan minyak ini digunakan untuk memperoleh suatu keabadian, atau minyak hewan ini digunakan sebagai obat mujarab keabadian. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Dipol berusaha untuk mentransfer jiwa ke satu mayat, dari satu mayat ke mayat yang lain. Jadi apa yang dilakukan Dipol ini sudah termasuk satu kontroversial yang sangat luar biasa. Karena seorang yang berpendidikan bahkan menguasai ketiga ilmu, teologi, kimia, bahkan kedokteran, dia masih percaya bagaimana cara mentransfer jiwa dari satu mayat ke mayat yang lain sehingga mayat tersebut bisa hidup dan memperoleh keabadian. Nah, salah satu lagi yang dapat kita ambil pelajaran dari seorang Dipol ini, dia terkesan sudah melawan hukum alam, bahwa manusia itu memang diciptakan untuk hidup dan mati, dan keabadian itu atau hidup kekal itu hanya untuk hari terakhir manusia setelah penghakiman. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Itu terserah kalian, tetapi ini info yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi info-info yang lainnya, bahkan misteri-misteri yang lainnya yang akan saya sampaikan. Maka ikuti terus video ini dan sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya meminta maaf karena update video ini agak terlambat karena memang kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, untuk video kali ini saya mau mengambil suasana agak berbeda karena saya ambil dari luar ruangan, ya tepatnya ya berada di dekat rumah saya sih. Nah, perlu kalian ketahui rumah saya agak sedikit di desa dengan suhu yang lumayan sejuk, apalagi di bulan-bulan pertengahan tahun seperti ini, maka sangat terasa sekali walaupun siang hari dengan cuaca panas, tapi tetap kita bisa merasakan suhu udara yang sejuk, apalagi kalau malam hari pasti dingin itu tidak tertahankan. Nah, ngomong-ngomong soal tempat dengan udara sejuk, untuk video kali ini saya mau membahas tentang kota-kota di Indonesia yang punya udara sejuk, cenderung dingin. Nah, tetapi saya tidak akan membahas banyak, hanya akan mengambil 5 sampel saja dari kota di Indonesia yang punya suhu dingin. Langsung saja, yang pertama yaitu Kecamatan Brastagi. Nah, Kecamatan Brastagi ini terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang letaknya kurang lebih 66 km ditempuh dengan jalan darat dari Medan. Kota ini memang punya letak geografis yang agak unik karena diapit oleh 2 gunung aktif, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung yang beberapa tahun belakangan sedang menunjukkan aktivitasnya yang luar biasa. Nah, karena memang letak geografis yang seperti ini, maka Kecamatan Brastagi ini punya suhu rata-rata kalau siang hari bisa mencapai 25 derajat Celcius, tetapi kalau malam hari bisa turun menjadi 21 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah Kota Lembang. Siapa sih yang nggak kenal Kota Lembang? Kalian semua pasti sudah kenal dong. Kota yang terletak di Jawa Barat yang menjadi destinasi wisata ini memang dikenal sebagai kota dengan suhu udara yang sejuk. Karena memang Kota Lembang ini terletak di ketinggian antara 1.300 sampai 2.100 mdpl. Sehingga faktor dari letak geografis Lembang ini menyebabkan Kota Lembang punya udara yang sejuk. Apalagi yang kita tahu Lembang adalah kota tempat
tujuan wisata. Jadi bagi kalian yang memang suka udara yang sejuk, boleh dong berkunjung ke Lembang untuk sekedar bersantai dan menikmati udara yang sejuk. Yang ketiga, kita bergeser ke timur, yaitu ke daerah Wonosobo yang terletak di Jawa Tengah. Apalagi tepatnya di Dieng yang berada di dekat Wonosobo. Kita tahu bahwa kota itu punya ketinggian kurang lebih 2200 mdpl. Jadi tidak heran kalau kota Wonosobo punya suhu yang sangat dingin. Apalagi dikatakan pada saat-saat tertentu kalau siang hari bisa mencapai 18 derajat Celcius dan kalau malam hari bisa turun sampai 13 derajat Celcius. Coba kamu bayangkan, pasti dingin sekali. Bagi kalian yang mungkin biasa hidup di perkotaan atau di daerah yang panas, mungkin tidak akan tahan untuk tidur semalam saja di daerah Wonosobo atau Dieng. Karena mungkin serasa seperti membeku kalau kita tidak menggunakan penghangat badan yang berlapis-lapis. Oke, dan yang keempat adalah kota Wak Hete yang terletak di Kabupaten Denyai, Papua. Nah, kenapa kota ini disebut sebagai kota yang paling dingin? Karena memang letak geografisnya yang terletak di antara sekitar 2200 mdpl. Ya. Kota ini digadang-gadang punya suhu yang lumayan dingin. Karena suhu di sana bisa mencapai 10 derajat Celcius. Coba kamu bayangkan bagaimana kita bisa tahan di suhu 10 derajat Celcius bagi orang-orang yang terbiasa di tempat panas seperti ini. Nah, tetapi walaupun suhu di Wak Hete ini dingin, tetapi kota ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Alam yang masih asri, alam yang masih belum terkontaminasi apa-apa, sehingga sangat menarik sekali jika wisatawan atau turis berkunjung ke Wak Hete ini. Tapi nyatanya walaupun memang banyak turis yang datang ke Wak Hete ini, mereka harus punya usaha yang keras untuk sampai ke tempat ini karena memang minimnya transportasi menuju ke kota Wak Hete ini. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kota Mulia yang masih berada di Papua, tepatnya di Kabupaten Puncak Jaya. Nah, dikadang-kadang Kota Mulia ini adalah kota terdingin yang ada di Indonesia karena memang letaknya berada di sekitar 2448 mdpl dengan suhu di siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Coba bayangkan di siang hari yang panas seperti ini suhunya 10 derajat Celcius. Mungkin bagi kita yang terbiasa tinggal di kota-kota besar tidak akan tahan untuk tinggal di Kota Mulia. Tetapi kota ini memang masih alami banget, masih murni banget, belum ada kontaminasi apa-apa. Tetapi sayangnya Kota Mulia ini terkenal dengan kawasan konflik. Jadi setiap turis yang mau berkunjung pasti akan berpikir dua kali untuk bisa berkunjung ke Kota Mulia hanya untuk sekedar merasakan sejuknya udara di sana. Nah, itu tadi kelima kota dingin yang ada di Indonesia. Tetapi guys, saya tadi bilang bahwa banyak sekali kota-kota dingin di Indonesia karena memang letak geografis Indonesia yang sangat unik ini. Nah, bagi kalian yang tinggal di desa atau di kota yang punya suhu dingin, bahkan lebih dingin dari 5 kota yang saya sebutkan tadi, boleh dong tulis di kolom komentar atau boleh kamu jelaskan sedikit tentang kota kalian atau desa kalian. Pasti suatu saat akan saya bahas di video ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selalu ikuti video ini karena ada banyak hal-hal menarik yang akan saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa. Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang asal-usul bangsa Lemuria yang banyak orang mengatakan bahwa bangsa Lemuria itu tinggal tidak jauh dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, sebelum itu saya mau membahas sedikit tentang Atlantis. Kalian pasti tahu bangsa Atlantis. Bangsa yang terkenal dengan peradaban canggihnya, digadang-gadang memang tinggal di kawasan Indonesia. Tetapi karena bencana yang amat dahsyat dan air bah yang menggulung bangsa Atlantis, maka semua peradaban Atlantis dan peninggalannya terendam di dasar laut. Dan kalau memang benar bangsa Atlantis itu pernah hidup di kawasan Indonesia, maka pasti peninggalan-peninggalannya terendam jauh di laut Indonesia yang belum tereksplorasi. Nah, selain bangsa Atlantis, ada juga bangsa yang mempunyai peradaban canggih, yaitu bangsa Lemuria. Perlu kita tahu bahwa bangsa Lemuria
hidup lebih dulu daripada bangsa Atlantis. Ribuan tahun mereka hidup, kemudian disusul dengan bangsa Atlantis. Tetapi mereka berdua juga pernah satu zaman sampai pada akhirnya mereka hilang bersama-sama karena bencana alam dan air bah yang menenggelamkan mereka. Dikatakan bahwa bangsa Atlantis dan Lemuria ini hidup berdampingan. Hal ini didapat dari catatan bangsa Maya. Ya, yang perlu kita tahu, bangsa Maya adalah penerus dari bangsa Atlantis yang memiliki peradaban yang canggih. Yang sampai sekarang kita tahu bahwa mereka juga punah, hilang tanpa menyisakan satu barang yang berharga. Hanya beberapa catatan yang mengatakan bahwa bangsa Lemuria yang hidup berdampingan dengan bangsa Atlantis selama ribuan tahun letaknya berada di timur jauh. Hal ini menandakan bahwa bangsa Lemuria letaknya atau pernah hidup di kawasan Indonesia. Nah, karena memang kedua negara ini, kedua bangsa ini hidup berdampingan, mereka berdua bersama-sama untuk meningkatkan peradaban mereka yang terkenal canggih tersebut. Sebelum pada akhirnya gempa bumi yang sangat amat dahsyat dan air bah menenggelamkan kedua bangsa ini ke dasar laut yang paling dalam, yang belum pernah satu orang pun mengeksplorasi atau berusaha menemukan peninggalan bangsa Atlantis maupun Lemuria. Nah, kenapa bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis dikatakan pernah hidup atau hidup di dekat kawasan Indonesia? Karena ada beberapa suku di Indonesia yang memiliki ciri-ciri khas sama seperti bangsa Atlantis yang banyak kita baca teori-teori di internet atau di video-video yang di YouTube atau yang video-video yang sudah di-share di beberapa media sosial. Nah, benar atau tidaknya bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis ini pernah ada, hanya bisa kita ketahui kalau kita benar-benar mau mengeksplorasi kawasan perairan Indonesia. Karena dikatakan bangsa Lemuria itu hidup juga tidak jauh-jauh dari kawasan Indonesia. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis hidup berdampingan. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa bangsa Lemuria itu hidup berada di kawasan Indonesia sampai ke Pulau Paskah yang ada di tengah Samudra Pasifik. Kalian tahu Pulau Paskah? Ya. Di sana ada beberapa patung yang mempunyai keunikan tersendiri yang sampai sekarang pun tidak ada yang tahu siapa yang membuat patung tersebut. Dan karena teori ini, maka banyak ahli mengatakan bahwa yang membuat patung tersebut adalah bangsa Lemuria yang telah punah. Nah, benar atau tidaknya pernah hidup bangsa Lemuria di kawasan Indonesia, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau memang itu benar, pasti peninggalan-peninggalannya bisa kita temukan di bawah kedalaman laut di perairan Indonesia. Semoga ada ahli-ahli yang mau mengeksplor atau mau mencari tahu tentang keberadaan kedua bangsa ini, khususnya bangsa Lemuria yang lebih dulu hidup dari bangsa Atlantis. Nah, demikian info dari saya. Masih banyak info-info lain yang akan saya sampaikan di sini, baik yang misteri, horor, legenda atau yang bertema liburan. Maka ikuti terus video ini dan sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas tentang makhluk mitologi yang bernama Gnome. Berbeda dengan makhluk mitologi Yunani yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, makhluk Gnome ini adalah makhluk mitologi yang terkenal di daerah Jerman atau di benua Eropa. Nah, Gnome sendiri adalah makhluk legendaris yang berukuran kecil dan hidup di bawah tanah. Nah, menurut Paracelsus, dia mengatakan bahwa Gnome ini adalah makhluk supernatural yang mempunyai unsur tanah atau hidup dari unsur tanah. Nah, meskipun badan dari makhluk mitologi yang bernama Gnome ini kecil, tetapi dia mampu mengikuti langkah manusia atau mampu berjalan mengikuti langkah manusia, sehingga tidak akan tertinggal dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Nah, makhluk ini digambarkan memakai topi kerucut dan kalau terkena sinar matahari dia akan berubah menjadi batu. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri dari Gnome ini, pasti beberapa orang atau kalian semua langsung tertuju pada nama kurcaci yang sering muncul di dalam animasi atau Disney yang pernah kalian lihat dalam
film-film di TV maupun di bioskop. Nah, seperti itulah gambaran dari makhluk mitologi yang bernama Gnome ini. Nah, ada kekuatan unik dari Gnome ini, yaitu dia bisa membuat orang merasa senang maupun merasa sedih. Nah, kenapa disebut Gnome? Ada beberapa bahasa yang mengklaim kenapa nama makhluk mitologi ini sebagai Gnome, yaitu yang pertama berasal dari bahasa Latin yaitu Gnomus. Atau ada yang mengatakan bahwa nama Gnome ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Gnosus, yang berarti pengetahuan. Tetapi kedua kata itu kalah dengan satu kata, yaitu kata genomos, yang artinya dari bawah tanah. Nah, berasal dari kata genomos itulah maka muncul nama Gnome ini. Nah, Gnome muncul dalam dongeng-dongeng Jerman atau mitologi-mitologi yang ada di negara Jerman, tetapi ada juga negara-negara lain yang menyebut makhluk mitologi Gnome ini dengan nama yang lain. Contohnya adalah Kaukis dari Prusia dan Barbegasi sebagai makhluk yang mirip Gnome yang berasal dari cerita-cerita rakyat dari negara Perancis dan Swiss. Nah, cerita tentang Gnome ini juga pernah ditulis atau ada sebuah dongeng yang pernah ditulis oleh Grimm bersaudara yang dia menuliskan ada sosok makhluk tua yang mempunyai kaki besar dan ukuran kerdil yang hidup di bawah tanah dan yang menjaga harta karun yang terkubur di bawah tanah tersebut. Nah, dalam beberapa kisah makhluk mitologi yang bernama Gnome ini atau kurcaci dalam sebutan kita, sebutan orang awam, sering dilukiskan sebagai makhluk yang sangat kecil dan bermuka jelek, atau ya hidungnya mungkin besar atau mulutnya lebar, pokoknya tidak seperti manusia pada umumnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa makhluk Gnome ini berasal dari sejenis bangsa peri atau bangsa goblin, bahkan bangsa mimi. Nah, itu sedikit penjelasan tentang makhluk mitologi Gnome yang masih dipercaya dalam mitologi bangsa Eropa. Nah, mungkin agak berbeda dengan makhluk mitologi Yunani yang mungkin menyeramkan dan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Tetapi namanya makhluk mitologi boleh dipercaya atau tidak, itu terserah kalian. Nah, sekian info dari saya. Masih banyak info-info lain yang pastinya menarik untuk disimak. Maka ikuti terus video ini dan sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas sebuah dusun yang bernama Dusun Karangkenek yang ada di Indonesia, yang dipercaya sebagai dusun misterius yang sampai sekarang misteri itu belum terjawab. Nah, namanya Dusun Karangkenek, ada di Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Jawa Timur. Kenapa dusun ini dikatakan misterius? Karena warga setempat atau warga dusun tersebut juga percaya kalau dusun mereka adalah dusun yang terkena kutukan, dan misteri itu belum terpecahkan sampai sekarang. Kenapa mereka menyebut dusun mereka terkena kutukan? Karena sejak puluhan tahun yang lalu dusun tersebut hanya dihuni 26 kepala keluarga saja dan tidak lebih dari itu. Sehingga bisa kalian bayangkan, satu dusun hanya dihuni 26 kepala keluarga. Pastinya sangat sepi dan terlihat seperti kampung terpencil. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata usut punya usut, ada kepercayaan mitos yang dipercaya oleh warga dusun Karangkenek. Kenapa desa tersebut hanya dihuni oleh 26 kepala keluarga saja? Dan mereka juga bingung kenapa tidak boleh ada pendatang baru dan tidak bisa ada pendatang baru masuk ke desa mereka. Sehingga sampai sekarang pun mereka tetap bersikeras mengatakan bahwa dusun itu adalah dusun yang terkena kutukan. Sebuah mitos mengatakan bahwa jika ada penambahan penduduk atau keluarga baru yang masuk ke dusun Karangkenek tersebut, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja itu bencana, bahkan kematian akan mendatangi salah satu warga dusun Karangkenek tersebut. Nah, Ketua RT dusun tersebut juga mengatakan
Dulu pada tahun 2012 dusun tersebut seperti menolak orang baru yang ingin masuk ke dusun tersebut. Dia mengatakan atau menceritakan bahwa dulunya di dusun tersebut hanya ada 2 rumah dengan 2 keluarga. Dan keturunan keluarga tersebut tidak mau pindah dari situ. Hingga pada suatu hari rumah tersebut mau dipindahkan, tiba-tiba penghuni rumah tersebut menjadi gila. Nah, itulah yang menjadi mitos kepercayaan warga dusun Karangkenek. Kenapa mereka mengatakan dusun tersebut adalah dusun yang terkutuk. Dan kenapa sampai sekarang tidak ada orang yang berani atau keluarga baru, penduduk baru yang berani tinggal di dusun Karangkenek. Sehingga 26 kepala keluarga adalah angka yang selalu ada sejak puluhan tahun yang lalu di dusun tersebut. Entah mitos itu benar atau salah, kita tidak tahu. Tetapi warga setempat tetap kukuh pada kepercayaannya bahwa dusun tersebut terkena kutukan dan tidak mau menerima orang baru atau keluarga baru untuk masuk ke dusun tersebut. Bagaimana dengan cerita di daerah kalian? Mungkin kalian juga pernah mendengar atau bahkan di daerah kalian sendiri juga ada misteri tentang suatu tempat atau suatu desa. Silahkan di-share. Nah, demikian info dari saya. Masih akan ada banyak lagi info yang akan saya sampaikan, baik itu misteri, horor, atau dunia hiburan yang lainnya. Maka ikuti terus video ini dan sampai jumpa. Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan info beberapa lukisan yang dipercaya membawa kutukan. Kita tahu bahwa lukisan adalah suatu seni yang diminati banyak orang. Semakin tinggi nilai lukisan, maka semakin mahal pula harganya. Tetapi di balik lukisan yang indah, ada beberapa lukisan yang menyimpan misteri-misteri yang berasal dari rumor maupun fakta orang yang pernah memiliki lukisan tersebut. Tentu kita dibikin bergidik saat mendengar bahwa beberapa lukisan yang memiliki kutukan tersebut menunjukkan wajah aslinya atau misteri aslinya. Berikut adalah 5 lukisan yang dipercaya membawa kutukan. Yang pertama adalah lukisan Oey Wi Lan. Lukisan Oey Wi Lan ini pertama disimpan di Sugar Baron Room, sebuah hotel yang ada di Tugu Malang, Indonesia. Nah, sebuah lukisan yang saat itu paling kaya di Asia Tenggara pada abad ke-19. Nah, banyak orang yang percaya bahwa lukisan Oey Wi Lan ini sangat seram. Aura yang dikeluarkan oleh lukisan ini bisa dirasakan oleh orang yang memandang lukisan tersebut. Ada orang yang mengatakan jika kita berani memandang lukisan ini dalam waktu yang lama, maka orang yang memandang lukisan itu akan didatangi oleh hantu di hotel tempat dia menginap, yaitu di Hotel Sugar Baron Room di daerah Tugu Malang. Boleh percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, boleh membuktikan sendiri, datang ke Hotel Sugar Baron Room yang ada di Tugu Malang. Yang kedua adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Mitos Nyi Roro Kidul sebagai makhluk gaib penguasa pantai selatan sudah sangat kental di hati orang Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa sosok gaib penunggu pantai selatan ini adalah sosok yang juga menjadi penguasa pantai selatan. Hanya ada 3 orang yang berani melukis sosok dari Nyi Roro Kidul ini, dan ketiga orang tersebut ternyata sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan kalau misal kita melihat lukisan Nyi Roro Kidul menatap dalam waktu yang lumayan lama, maka orang tersebut akan didatangi sosok gaib. Bahkan juga ada yang merasakan tiba-tiba bulu kuduknya merinding, kemudian terdengar aroma bunga dan suara ombak. Walaupun orang tersebut menatap lukisan tersebut jauh dari pantai atau jauh dari laut. Entah ini benar atau salah, kita bisa membuktikannya sendiri.
Lukisan yang ketiga adalah lukisan Bernardo de Galvez. Dia adalah seorang jenderal Spanyol yang membantu koloni dalam perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris pada saat itu. Saat ini lukisan Bernardo de Galvez disimpan di Hotel Galvez, Texas, Amerika. Banyak pegawai hotel yang menceritakan pada saat mereka mendapatkan shift malam merasakan kejadian-kejadian yang aneh saat mereka menatap lukisan Bernardo de Galvez ini. Ada yang mengatakan jari jemarinya bergerak-gerak sendiri. Bahkan banyak dari pengunjung hotel yang mengatakan bahwa saat mereka berfoto dengan lukisan tersebut, di foto tersebut wajah Bernardo de Galvez berubah menjadi tengkorak. Entah pengakuan ini benar atau salah, itu tergantung kepercayaan kita masing-masing. Lukisan yang keempat adalah Pogo de Clown. Diceritakan seorang pria yang bernama John Wayne Gacy. Dia adalah seorang kriminal yang saat itu telah membunuh 30 anak-anak dan remaja laki-laki. Dan saat dia melakukan pembunuhan itu, dia menggunakan kostum badut yang ia sebut sebagai Pogo. Bahkan saat dia di penjara untuk menunggu eksekusi matinya, dia sempat menggambar dirinya dalam kostum Pogo. Dikatakan bahwa lukisan tersebut membawa kutukan dari John yang sudah dieksekusi mati. Sehingga salah satu keluarga yang membeli lukisan tersebut terpaksa membakar lukisan tersebut dengan maksud John juga akan terbakar di neraka. Sangat mengerikan sekali. Yang kelima atau yang terakhir adalah lukisan The Anguished Man atau lukisan yang menangis. Dikisahkan ada seorang anak yang bernama Sean Robinson yang dia mendapat cerita dari neneknya bahwa neneknya menyimpan sebuah lukisan yang bernama The Anguished Man di loteng, di mana lukisan tersebut sangat menyeramkan dan menyimpan misteri karena selalu terdengar jeritan dan tangisan di lukisan tersebut. Awalnya Sen membayangkan hanya tangisan biasa, tetapi saat neneknya meninggal dan Sen mendapat warisan dari neneknya, dia mengambil lukisan itu dari loteng kemudian menggantungkannya di rumah tersebut. Tetapi ternyata cerita dari neneknya itu lebih seram daripada yang Sen bayangkan. Karena setiap malam bukan hanya tangisan saja yang dia dengar, tetapi jeritan-jeritan memilukan, bahkan tangisan yang memilukan dia dengar berasal dari The Anguished Man. Oleh karena itu, Sen mengembalikan lukisan The Anguished Man ke loteng dan dia tidak berniat untuk menjualnya. Walaupun banyak orang menawar lukisan The Anguished Man dengan harga yang tinggi. Nah, dari info yang kita dengar, kita tidak tahu apakah itu benar atau salah, tetapi semua tergantung dari apa yang kita percaya, karena tidak semua hal di dunia ini tidak tertutup oleh misteri. Kalau memang masih tidak percaya, boleh mencoba, tetapi tetap hati-hati, karena ini berhubungan dengan hal-hal gaib yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Terima kasih sudah menyaksikan info ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa saksikan info-info selanjutnya yang lebih menarik dan banyak lagi misteri-misteri yang saya akan kupas di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas misteri-misteri yang ada di luar angkasa yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, apa saja misteri itu? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pertanyaan, adakah kehidupan di planet Mars? Nah, karena kalau kita berbicara kehidupan di luar planet yang kita tempati, yaitu planet Bumi, ada banyak kemungkinan planet-planet yang memiliki kehidupan. Para ilmuwan mengatakan tidak perlu jauh-jauh keluar dari tata surya kita supaya kita
menemukan satu tempat yang ada kehidupannya atau sudah pernah ditinggali oleh makhluk hidup, yaitu planet Mars. Nah, kenapa planet Mars dituju sebagai planet yang memiliki kehidupan, dulunya memiliki kehidupan, itu didasarkan dari foto-foto yang diambil dari permukaan Mars, yaitu seperti penampakan wajah di permukaan Mars, kemudian ada foto mirip kera yang sedang duduk di batuan di planet Mars, serta foto mirip piramida yang juga terdapat di permukaan planet Mars. Yang tidak kalah penting adalah seperti ada bekas sungai maupun lautan yang sudah mengering, yang dikatakan yang pada akhirnya kita bisa berspekulasi bahwa di planet Mars itu dulunya pernah ada air dalam bentuk cair dan memungkinkan adanya kehidupan. Tetapi mengenai foto-foto yang saya sampaikan tadi, ilmuwan tidak menjelaskan lebih jauh, malah mereka terkesan menutup-nutupi, yaitu ilmuwan yang tergabung dalam satu organisasi NASA terkesan menutup-nutupi. Tetapi uniknya bertentangan dengan pernyataan ilmuwan yang terkesan menutupi ada kehidupan di planet Mars, justru mereka sedang gencar-gencarnya mengirim misi ke planet Mars atau ke planet-planet lain untuk mencari adanya kehidupan lain di luar bumi. Sehingga pertanyaan adakah kehidupan di planet Mars masih menjadi tanda tanya besar. Yang kedua adalah bayangan manusia di Eagle Nebula. Nah, para ilmuwan mengambil foto Eagle Nebula sebenarnya hanya untuk membantu menjelaskan bagaimana sebuah planet dibentuk dari sekumpulan awan gas. Tetapi setelah foto tersebut dipost dalam salah satu media atau surat kabar, banyak orang melaporkan mereka melihat penampakan wajah manusia di dalam Eagle Nebula tersebut. Sehingga pada saat sedang rame-ramenya orang berspekulasi, ilmuwan pun dibuat kebingungan dan mereka tidak bisa menjelaskan kenapa ada penampakan wajah manusia di dalam Eagle Nebula tersebut. Yang ketiga adalah adanya reruntuhan bangunan di bulan. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa ada sebuah tempat semacam reruntuhan bangunan kuno yang berada di permukaan bulan. Tetapi foto tersebut kemudian terkesan disembunyikan dan disensor lagi-lagi oleh NASA supaya terhindar dari pengamatan masyarakat banyak. Tetapi teori tersebut akhirnya sedikit terkuak pada saat ada seorang pria yang dulunya dia mengaku sebagai pekerja di NASA dan dialah yang bertugas mengedit foto tersebut. Dia mengatakan bahwa memang benar NASA pernah mendapatkan foto di permukaan bulan bahwa di sana ada reruntuhan, dan reruntuhan itu diduga adalah bekas bangunan dari barak Jerman ya, atau tentara Nazi pada zaman dahulu kala. Kita tidak tahu apakah itu memang benar atau salah. Nah, karena memang sudah terkesan ditutupi oleh NASA supaya tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Yang selanjutnya adalah pertanyaan, apakah ada kembaran bumi lain selain di tata surya kita? Nah, pada nyatanya ilmuwan sekarang memang banyak pekerjaan atau banyak ekspedisi supaya mereka menemukan planet lain yang mirip dengan bumi. Artinya dari struktur, kemudian dari jaraknya dengan bintangnya, dan dari apa yang ada di dalam planet tersebut. Coba kita bayangkan, jika matahari saja adalah satu dari triliunan bintang yang ada di alam semesta, dan kita tahu matahari kita dikelilingi oleh 8 planet, kalau kita hitung secara matematika, maka planet yang ada di alam semesta akan 8 kali lebih banyak daripada bintang itu sendiri. Dan pasti ada kemungkinan akan ada planet yang mirip bumi yang ada di luar sana. Ya, seperti pada tahun 2000 ditemukan planet yang diberi nama Gliese 581d, di mana planet tersebut punya jarak yang tepat dengan bintangnya. Kemudian dia juga diyakini memiliki air dalam bentuk cair, sehingga para ilmuwan meyakini bahwa ada planet lain kembaran bumi di luar sana yang memungkinkan ada kehidupan di situ. Tetapi semuanya itu masih belum terjawab karena masih ada belum misi atau Apollo atau sebuah pesawat atau satelit yang dikirimkan ke planet kembaran bumi tersebut. Yang selanjutnya adalah
Ini yang tidak kalah penting, penampakan UFO kepada astronot NASA. Nah, seorang astronot NASA bernama Gordon Mayor, pada saat itu dia memiliki misi untuk mengelilingi atau mengitari planet bumi sebanyak 22 kali. Dan setelah misinya hampir berakhir, secara tidak sengaja dia melihat objek berwarna hijau melesat sangat cepat. Dia menukik tajam dan akhirnya terpelanting. Dan tidak dipungkiri, objek tersebut juga tertangkap oleh radar pesawatnya. Nah, setelah sepulangnya dari misi tersebut, banyak wartawan yang menanyakan pada dia apa yang sebenarnya terjadi di luar angkasa tersebut atau apa yang sebenarnya dia lihat. Tetapi lagi-lagi NASA tidak mengizinkan wartawan tersebut untuk mewawancarai astronot mayor tersebut. Sehingga terkesan semua yang berhubungan dengan misteri luar angkasa ini ditutupi oleh NASA sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah misteri tentang lubang putih. Pada waktu sebelumnya atau video sebelumnya saya sudah pernah mengatakan bahwa Albert Einstein lah yang berkat Albert Einstein lah kita bisa menemukan keberadaan lubang hitam yang ada di luar angkasa. Walaupun memang tidak kelihatan wujudnya, tetapi dari teori dialah telah dibuktikan bahwa lubang hitam itu ada. Kalau kita tahu lubang hitam adalah sebuah lubang yang menyerap semua benda yang ada di sekitarnya, bahkan cahaya sekalipun, berbeda halnya dengan lubang putih. Lubang putih memiliki sifat kebalikan dari lubang hitam, yaitu memancarkan semua yang ada di dalamnya. Tetapi masalahnya sampai sekarang belum ada benda yang dipancarkan oleh lubang putih, sehingga kita kesulitan untuk meneliti apa sih sebenarnya yang ada di dalam lubang putih tersebut. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, dari manakah datangnya galaksi itu? Kita tahu di alam semesta kita yang sangat luas, galaksi jumlahnya miliaran. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang kita tempati. Tetapi asal-usul dari mana galaksi tersebut berasal masih menjadi tanda tanya besar. Oke lah, kalau misalnya ilmuwan bisa menemukan dari mana planet atau bintang itu terbentuk, tapi sampai sekarang dari mana galaksi itu terbentuk masih menjadi tanda tanya besar. Ada dua teori utama yang mengatakan bahwa galaksi itu terbentuk dari ledakan besar yang kemudian menyisakan gas dan berkumpul menjadi satu dan kemudian membentuk galaksi. Yang kedua adalah ada sebuah ledakan besar, kemudian di situ terbentuk bintang dan planet, dan pada akhirnya bintang dan planet tersebut berkumpul mengikuti gravitasi dan jadilah sebuah galaksi. Nah, masih menjadi tanda tanya bagaimana sebenarnya sebuah galaksi yang jumlahnya miliaran ini terbentuk di luar angkasa. Nah, itu dia 7 misteri dari luar angkasa yang masih belum terjawab sampai sekarang dan memang terkesan ditutupi oleh badan antariksa yang paling fenomenal atau paling terkenal di dunia ini. Nah, masih ada misteri-misteri yang lain dan masih ada info-info yang lain yang akan saya kupas di sini. Makanya ikuti terus video ini dan sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas misteri luar angkasa yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar dan masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan, yaitu tentang black hole atau bahasa Indonesianya lubang hitam. Apa sih sebenarnya black hole ini? Banyak ilmuwan mengatakan black hole adalah suatu entitas yang berasal dari bintang. Bintang sendiri adalah suatu entitas yang mengalami fase pembentukan di mana dia nanti akan berkembang dan bertambah besar sehingga pada akhirnya dia akan mati. Nah, black hole ini adalah fase akhir dari hidup sebuah bintang atau disebut dari akhir dari perjalanan sebuah bintang. Nah, istilah black hole atau lubang hitam ini telah disampaikan oleh ilmuwan bernama John Michell dan Pierre-Simon Laplace pada abad ke-18 dan selanjutnya dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild pada tahun 1916 yang mengacu pada teori relativitas umum dari Albert Einstein yang kemudian dipopulerkan oleh ilmuwan yang bernama Stephen Hawking. Pasti kalian tahu bahwa Stephen Hawking memang yang paling gencar mengatakan kalau black hole itu tidak ada. Nah, tetapi ini masih menjadi perdebatan. Nah, sehingga
Pada tahun 1967 ada sebuah ilmuwan yang bernama Archibald Wheeler yang dia menggunakan istilah black hole ini dalam ceramah-ceramahnya, sehingga banyak orang mengatakan bahwa si Wheeler ini adalah bapak penemu dari black hole, walaupun dia selalu menampik atau dia selalu mengatakan bahwa dia hanya menggunakan dalam ceramahnya, dia bukan penemu dari istilah black hole. Nah, kembali ke black hole itu sendiri. Black hole adalah suatu ruang yang cara kerjanya mirip dengan vacuum cleaner, di mana dia bisa menarik semua benda yang ada di sekitarnya. Tetapi bedanya, black hole mempunyai gaya tarik atau gaya gravitasi yang sangat amat besar. Karena tidak semua bintang yang ada di alam semesta ini pada saat fase kematiannya dia mampu membentuk black hole. Tetapi hanya bintang yang punya massa yang sangat berat yang kemungkinan pada saat fase kematian dia akan membentuk black hole. Nah, sekitar 100 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti atau di galaksi Milky Way, ada kemungkinan 100 juta bintang pada fase kematiannya nanti akan terbentuk black hole. Ini hanya pada satu galaksi yang kita tempati, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Padahal di alam semesta ini kita tahu miliaran galaksi dengan miliaran bintang di sana ada. Jadi kita bisa bayangkan berapa kemungkinan black hole yang terbentuk dari bintang-bintang dengan massa yang sangat berat. Nah, saat bintang tersebut mati, maka terbentuklah suatu ruangan yang bernama black hole. Dikatakan black hole atau lubang hitam karena dia memang menyerap apapun atau menarik apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan cahaya sekalipun tidak bisa lolos dari tarikan black hole. Padahal kita tahu cahaya adalah suatu materi dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau dengan kata lain dia bisa berjalan 300.000 km dalam waktu 1 detik. Itu pun tidak akan lolos dari tarikan black hole. Jadi apapun yang sudah masuk black hole maka lenyaplah sudah dari alam semesta. Nah, ini yang menjadi ketakutan atau yang menjadi suatu perdebatan di antara para ilmuwan. Sampai sekarang tidak ada satupun ilmuwan yang mampu menjelaskan bagaimana bentuk dari black hole, bagaimana rupa dari black hole. Karena memang black hole ini adalah suatu ruangan yang tidak terlihat, suatu ruangan yang tiba-tiba saja muncul. Nah, tetapi semua itu bisa dibuktikan, atau kenapa sampai ada teori tentang black hole, karena pernah ada suatu kejadian, suatu cahaya kemudian yang sedang bergerak tiba-tiba hilang. Tidak tahu kemana, tetapi ilmuwan berpikir pasti ada sesuatu yang menyerap atau menghalangi. Nah, setelah penelitian selama beberapa tahun maka muncullah istilah dari black hole ini. Nah, ada yang mengatakan black hole adalah sebuah ruang yang sangat amat gelap. Tetapi bisa kita lihat black hole itu serupa atau membentuk seperti cincin terang raksasa atau bulan sabit. Nah, ilustrasi ini bisa kalian lihat saat kalian menyaksikan film yang berjudul Interstellar. Di situ ada seorang astronom yang melakukan perjalanan keluar angkasa melalui wormhole atau lubang cacing ke dimensi lain untuk mencari bumi kedua atau tempat lain untuk bisa ditinggali manusia karena bumi sudah rusak. Nah, ternyata dia sampai ke tempat yang di situ ada black hole yang bentuknya seperti cincin terang raksasa. Nah, seperti itulah gambaran yang diberikan ilmuwan kepada kita. Walaupun sebenarnya bentuk dari black hole itu tidak pasti. Ada yang bilang gelap, ada yang bilang lubangnya tidak beraturan, ada yang bilang juga seperti bulan sabit. Nah, tetapi bagaimanapun bentuknya tetap kita harus waspada dengan yang namanya black hole atau lubang hitam ini. Karena memang kekuatan gravitasinya yang lumayan kuat dan bisa menarik semua benda yang di sekitarnya. Bahkan galaksi pun katanya bisa tertarik ke dalam lubang black hole. Ada yang mengatakan bahwa pusat dari sebuah galaksi adalah black hole. Tetapi teori tentang bintang yang masanya berat bisa berubah menjadi black hole mungkin bisa mematahkan teori itu. Karena mungkin saja bukan hanya di pusat galaksi tetapi tersebar di seluruh galaksi. Baik itu galaksi Bima Sakti atau galaksi tetangga Bima Sakti. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita manusia tertarik atau masuk ke dalam black hole? Apa yang terjadi? Nah,
Pada dasarnya karena gravitasinya yang sangat kuat, maka black hole ini mampu menarik gas dan debu yang ada di luar angkasa, kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk spiral yang berputar-putar. Sehingga di situ memungkinkan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan jika manusia masuk ke dalam black hole ini. Yang terjadi adalah tubuh manusia pasti akan meregang, tertarik dengan sangat kuat karena tarikan gravitasi dengan sangat kuat, dan tubuh kita pasti akan terkoyak atau seperti mie, seperti spaghetti. Sangat mengerikan sekali. Walaupun pada dasarnya black hole tidak ditemukan di sekitaran bumi kita, tetapi kita tetap harus waspada karena ada yang mengatakan bahwa black hole itu bergerak dan memakan apapun yang ada di sekitarnya. Tetapi di sini kita patut bersyukur dari ilmuwan yang meneliti keberadaan black hole terdekat dari bumi, ternyata masih berjarak 6.000 tahun cahaya. 6.000 tahun cahaya dimaksudkan seperti ini, berarti kalau kita ingin menuju ke black hole tersebut dengan kecepatan cahaya, kita masih butuh waktu sekitar 6.000 tahun. Jadi sangat amat jauh dari kita. Kita patut lega bahwa kecil kemungkinan manusia akan tertarik ke dalam lubang mengerikan yang bernama black hole ini. Tetapi black hole akan sangat berbahaya jika jaraknya sudah mencapai 22.500 km dari kita. Semoga saja tidak ada black hole yang mendekat ke bumi, atau semoga saja jumlah black hole di alam semesta ini juga tidak sebanyak yang digambarkan oleh para ilmuwan. Karena memang efeknya yang sangat mengerikan dan efeknya yang sangat merusak. Nah, demikian info dari saya. Masih banyak lagi misteri-misteri lain yang ada di luar angkasa maupun yang ada di sekitar kita yang akan saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Video-video sebelumnya saya pernah membahas tentang 5 letusan gunung berapi paling dahsyat sepanjang sejarah. Dan salah satunya adalah Gunung Vesuvius yang terletak di Teluk Mapel, Italia. Di mana di kaki gunung tersebut ada sebuah kota yang namanya kota Pompei yang sangat terkenal karena di situ diketahui banyak sekali mayat manusia yang sudah menjadi batu dalam berbagai posisi. Ternyata ada cerita jauh sebelum Gunung Vesuvius meletus dan mengubur kota Pompei tersebut. Dan cerita tersebut bisa dikatakan adalah peristiwa untuk menandakan datangnya malapetaka bagi penduduk Pompei. Diceritakan pada tanggal 5 Februari tahun 62 Masehi, di sebuah kota yang namanya Pompei terjadi getaran yang sangat hebat. Sehingga pada saat itu penduduk kota Pompei berhamburan keluar dengan pandangan kosong dan merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat terjadi peristiwa itu, tidak ada yang tahu berapakah manusia yang menjadi korban, tetapi yang pasti pada saat itu ratusan domba mati tanpa tahu penyebabnya. Karena peristiwa itu penduduk kota Pompei mengalami ketakutan yang luar biasa dan suasana horor meliputi kota Pompei pada saat itu. Kalau kita melihat teori di era modern, peristiwa guncangan seperti itu disebut gempa yang dihasilkan karena aktivitas tektonik. Itu dikarenakan karena Italia berada di zona subduksi antara lempeng Afrika dan Eurasia. Namun pada tahun 62 Masehi kita patut bertanya, apakah penduduk Romawi kuno tahu bahwa apa yang sudah terjadi barusan itu adalah suatu aktivitas tektonik yang disebut sebagai gempa tektonik? Kemungkinan penduduk Romawi kuno tidak tahu bahwa apa yang terjadi barusan adalah karena pergerakan lempeng antara Afrika dan Eurasia. Nah, sehingga menyebabkan kehancuran beberapa tempat, baik itu patung perunggun, kuil-kuil dewa,
bangunan-bangunan tidak ada yang selamat gara-gara guncangan hebat pada tahun 62 Masehi. Sampai pada suatu saat seorang filsuf yang bernama Seneca memberikan kesaksian dan telaah kenapa sampai terjadi peristiwa guncangan yang hebat pada tahun 62 Masehi. Dia mengatakan bahwa pada saat itu udara yang ada di dalam bumi bergerak sehingga menyebabkan tremor dan melepaskan gas beracun. Mungkin ini bisa menjelaskan kenapa ratusan domba mati tiba-tiba tanpa adanya luka di badannya. Nah, kesaksian ini kemudian dikutip dan diambil dari situs University of Houston, dan Seneca, seorang filsuf tersebut, mengatakan bahwa kematian ada di mana-mana, dan ternyata itu benar. Pada saat kejadian itu terjadi, banyak sekali domba-domba mati, banyak sekali bangunan hancur, bahkan kuil-kuil dewa yang dipuja oleh penduduk Pompei juga tidak terselamatkan. Tetapi kejadian tinggallah kejadian. Setelah semua itu selesai, penduduk kota Pompei seakan lupa akan apa yang sudah terjadi. Kota Pompei dibangun kembali, kemudian dibuat lebih maju, lebih indah, bahkan penduduk kembali beraktivitas seperti biasa. Dan yang paling terkenal, kota Pompei dikatakan sebagai kota yang penuh maksiat, sehingga rumah-rumah bordil di mana para pekerja seks komersial kembali lagi bekerja tanpa menghiraukan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi peristiwa itu atau kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Hanya berlangsung sekitar 17 tahun. Dan ternyata bencana yang terjadi 17 tahun yang lalu ada pengaruhnya kepada gunung yang ada di atas kota itu, yaitu Gunung Vesuvius. Sehingga Gunung Vesuvius tidur selama beberapa tahun, kemudian bangun dari tidurnya. Dan ternyata gempa tektonik yang dialami penduduk kota Pompei itu menjadi awal malapetaka yang baru, yaitu letusan gunung berapi. Dan diceritakan pada 24 Agustus tahun 79 Masehi terjadi guncangan hebat. Dan Vesuvius pun bangun dari tidurnya, mengeluarkan awan panas, abu vulkanik, batu-batu yang terlempar ke kota Pompei. Sehingga dalam sekejap penduduk kota Pompei berlarian keluar karena ketakutan yang amat sangat dalam. Dan tanpa berlangsung lama, akhirnya kota Pompei terkubur oleh material-material yang dimuntahkan oleh Gunung Vesuvius. Mereka tidak sadar bahwa apa yang telah terjadi 17 tahun yang lalu itu memicu gempa atau memicu kehidupan baru atau malapetaka baru dari Gunung Vesuvius ini, dan mengubur kota di mana mereka tinggal, kota yang mereka elu-elukan, kota yang dikatakan kota yang indah, kota di mana tempat orang-orang menghabiskan banyak uang di rumah-rumah bordil. Ternyata sebelum terjadi malapetaka, Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkan mereka. Tetapi apa daya, karena memang kesibukan penduduk kota Pompei, atau mungkin mereka tidak percaya pada Tuhan, sehingga terjadilah malapetaka itu. Dan setelah kejadian itu, kota Pompei terkubur dalam material-material Gunung Vesuvius yang dimuntahkan, sehingga 1600 tahun kemudian secara tidak sengaja ditemukan kembali oleh seorang ilmuwan yang melaksanakan penelitian di Teluk Mapel, Italia. Dan ditemukanlah kota Pompei dengan banyak sekali, bahkan ribuan jenazah manusia berubah menjadi batu dengan berbagai posisi. Bisa dibayangkan bagaimana menakutkannya atau bagaimana cepatnya letusan Gunung Vesuvius mengubur kota Pompei. Nah, kadang dalam suatu kejadian atau suatu malapetaka kita selalu diberi pertanda supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita boleh
selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Tetapi banyak juga manusia yang selalu mengabaikan pertanda yang berasal daripada Tuhan, sehingga malapetaka pun tidak terhindarkan. Inilah yang terjadi pada kota Pompei. Dan semoga tidak ada kota-kota lain yang bernasib sama dengan kota Pompei. Demikian info dari saya. Masih banyak info-info lain yang pastinya lebih menarik dan lebih enak untuk didengar dan disimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa terus ikuti info-info dari saya dan bye-bye. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas siapa saja sosok-sosok mistis yang masih lekat dalam pemikiran orang Indonesia. Karena di Indonesia masih banyak orang yang percaya adanya penguasa-penguasa mistis, lebih tepatnya ratu-ratu mistis yang menguasai beberapa daerah di Indonesia. Daripada penasaran, inilah 6 sosok wanita mistis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Nyi Roro Kidul. Sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebutan lain dari Nyi Roro Kidul adalah Kanjeng Ratu Kidul. Dia adalah penguasa dari pantai selatan. Nah, Alkisah diceritakan zaman dahulu kala pada saat berdiri kerajaan Siliwangi, Prabu Siliwangi mempunyai seorang permaisuri. Tetapi setelah kerajaannya runtuh, permaisuri dari Prabu Siliwangi ini kemudian melarikan diri dan menceburkan dirinya ke laut. Karena dia mempunyai kesaktian yang luar biasa, dia mengubah dirinya menjadi makhluk halus dan melahirkan 2 orang putri. Salah satunya adalah Nyi Roro Kidul. Kita tahu Nyi Roro Kidul adalah ratu mistis yang sangat disegani oleh penduduk di sekitar pantai selatan. Dan kita juga tahu Nyi Roro Kidul sangat menyukai warna hijau. Sehingga ada cerita mengatakan bahwa konon kalau ada seorang pengunjung ke pantai selatan menggunakan baju berwarna hijau, maka di situ Nyi Roro Kidul akan menampakkan dirinya. Atau bahkan akan terjadi hal-hal yang bersifat mistis. Bisa saja ombak besar secara tiba-tiba atau angin kencang secara tiba-tiba. Yang kedua adalah Nyi Rantamsari. Nah, Nyi Rantamsari ini adalah saudara dari Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan, Nyi Rantamsari ini penguasa dari pantai utara. Banyak sekali kejadian mistis di pantai utara yang dikaitkan dengan Nyi Rantamsari ini. Nah, ada cerita mengatakan sebutan lain dari Nyi Rantamsari adalah Dewi Lanjar. Ini dikarenakan ada sebuah kisah pada zaman dahulu di kota Pekalongan. Ya, terdapat wanita bernama Dewi Roro Kuning yang sepanjang hidupnya dia mengalami suatu penderitaan yang besar. Sehingga penduduk sekitar menyebutnya sebagai Dewi Lanjar, sang penguasa pantai utara. Yang ketiga adalah Nyi Blorong. Pasti sudah tidak asing lagi nama Nyi Blorong di telinga masyarakat Indonesia. Walaupun dia bukan ratu, tetapi Nyi Blorong adalah, konon katanya dia adalah pemimpin dari pasukan Nyi Roro Kidul. Dulu kala Nyi Blorong ini diceritakan bahwa ada seorang putri bernama Nyi Mas Dewi Anggatasari, cucu dari Raja Caringin VI. Ya, dia diusir dari kerajaan, kemudian dia tidak tahu arah dan tersesat. Dan secara tidak sengaja dia memasuki gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Dan oleh Nyi Roro Kidul, Nyi Mas Dewi Anggatasari ini diberi kesaktian dan diperintahkan untuk memimpin pasukan dari Nyi Roro Kidul. Dan kita tahu wujud dari Nyi Blorong ini adalah setengah ular dan setengah manusia. Banyak orang pada zaman dahulu, mungkin zaman modern juga masih, yang berusaha mencari keberadaan Nyi Blorong untuk meminta pesugihan. Tetapi yang namanya pesugihan atau meminta kekayaan dari ratu mistis atau dari sosok mistis pasti ada harga yang harus dibayar. Ya semacam tumbalah, entah itu dalam bentuk hewan, manusia, bahkan keluarganya sendiri. Nah, yang keempat adalah Nyai Gadung Melati. Nah, Nyai Gadung Melati ini dipercaya sebagai ratu penunggu Gunung Merapi.
Selain itu dia juga dipercaya melindungi Gunung Gunung Butoh yang merupakan gerbang menuju kerajaan mistis Gunung Merapi. Dikabarkan penduduk di lereng Gunung Merapi sering ditemui Nyi Gadung Melati ini dalam mimpi untuk memberitahukan bahwa akan ada bencana atau hal-hal buruk yang akan terjadi. Terlebih-lebih Gunung Merapi akan segera meletus. Nah, yang kelima adalah Ratu Junjung Bui. Ratu Junjung Bui ini adalah penguasa di Selat Karimata. Banyak orang mengatakan bahwa badan dari pesawat AirAsia KZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata pada tanggal 28 Desember 2014 disembunyikan oleh Ratu Junjung Bui. Nah, Alkisah diceritakan di sebuah kerajaan di Amuntai, Kalimantan, dipimpin oleh dua saudara, Patmaraga sebagai raja tertua dan Sukmaraga memimpin sebagai raja muda. Nah, sang raja tua Patmaraga melakukan pertapaan. Dia meminta supaya dia mendapat keturunan. Setelah sekian lama bertapa, si Patmaraga akhirnya pulang dan di tengah perjalanan dia melihat seorang bayi mengapung di tengah lautan. Bayi yang ditemukan si raja tertua, yaitu si Patmaraga, bisa berbicara dan dia meminta ditenunkan selembar kain dan meminta 1 buah selimut, serta dia juga meminta dijemput oleh 40 wanita cantik. Setelah raja tertua Patmaraga menyanggupinya, dia kemudian memberikan nama bayi tersebut dengan nama Junjung Bui karena dia ditemukan di dalam buih raksasa atau dia diangkat dari buih raksasa. Bahasa Jawanya adalah menjunjung, Junjung Bui. Nah, yang terakhir, yang keenam, sosok mistis yang keenam adalah Mak Lampir. Nah, pasti kita sudah sangat akrab mendengar nama Mak Lampir. Bahkan film atau cerita dari Mak Lampir ini pernah diangkat dalam sebuah drama kolosal di salah satu stasiun televisi pada tahun 90-an dan kembali diputar pada tahun 2017 ini. Nah, sosok Mak Lampir adalah diketahui sosok penjaga atau penunggu penguasa dari Gunung Merapi. Banyak orang mengatakan Mak Lampir ini sudah mendapatkan ilmu keabadian dan kesaktian yang luar biasa. Jadi bisa dikatakan Mak Lampir ini tidak bisa mati atau immortal. Nah, karena hidupnya yang mengembara dan dia memperoleh kesaktian yang luar biasa, akhirnya dia disebut sebagai penguasa Gunung Merapi yang memimpin seluruh makhluk halus dan jin yang ada di Gunung Merapi. Nah, berarti Mak Lampir ini adalah pemimpin tertinggi dari Gunung Merapi yang memerintahkan seluruh makhluk halus dan jin-jin yang ada di situ. Nah, itulah 6 ratu mistis yang dikenal di Indonesia. Masih banyak lagi cerita-cerita misterius dan cerita-cerita mistis lain di info-info selanjutnya. Oleh karena itu selalu ikuti video ini dan sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang makhluk-makhluk aneh yang dipercaya sebagai makhluk mitologi dari bangsa Yunani. Kita tahu bangsa Yunani adalah negara tertua yang masih mempercayai adanya makhluk-makhluk mitologi dengan bentuk-bentuk yang sangat aneh dan punya kekuasaan masing-masing. Nah, bahkan kita pernah melihat juga makhluk-makhluk seperti ini dipakai dalam sebuah film-film yang bertemakan Yunani, sehingga terkesan banyak orang yang masih percaya bahwa makhluk mitologi ini memang benar adanya. Nah, daripada penasaran, kita mau bahas satu-satu apa saja sih sosok-sosok makhluk mitologi dalam bangsa Yunani. Yang pertama adalah Lamia. Lamia ini dipercaya sebagai salah satu istri dari Dewa Zeus. Karena kita tahu Dewa Zeus itu punya banyak istri. Dan perbedaannya Lamia ini punya paras atau wajah yang sangat cantik, sehingga menyebabkan istri-istri dari Dewa Zeus yang lainnya merasa cemburu. Karena kecemburuan itu, maka istri-istri lain dari Dewa Zeus kemudian membunuh semua anak dari Lamia dan menyisakan satu anak yang bernama Skylla, yang pada akhirnya anaknya itu menjadi monster pemakan anak-anak. Nah,
Gara-gara semua anaknya dibunuh, maka kesedihan yang mendalam membuat Lamia stres dan merasa tertekan. Sehingga ia seringkali atau kerap kali memakan anak-anak seperti yang dilakukan oleh anaknya Skylla. Dan pada akhirnya Lamia ini disebut sebagai monster pemakan anak-anak. Yang kedua adalah Tripon. Tripon di sini diceritakan dia adalah makhluk terganas dan mematikan. Dia adalah makhluk raksasa yang dikenal sebagai bapak dari semua monster. Nah, dia punya wujud setengah manusia dan setengah monster. Dan konon ceritanya di tangan kanan si Tripon ini ada ratusan naga yang mampu menyemburkan api dalam waktu yang bersamaan. Sangat mengerikan sekali. Nah, yang ketiga adalah Echidna. Nah, dikabarkan atau diceritakan Echidna ini adalah istri dari Tripon. Sehingga secara tidak langsung Echidna ini langsung mendapat julukan ibu dari semua monster. Dia juga berwujud raksasa dengan badan setengah wanita dan setengah monster. Dikatakan Echidna ini adalah rahasia lain dari bumi, atau banyak orang Yunani percaya Echidna ini sebagai penjaga bumi bagian bawah. Yang keempat adalah Sphinx. Kita tahu Sphinx punya wujud setengah manusia atau berkepala manusia dan berbadan singa. Tetapi dalam mitologi Yunani, Sphinx diceritakan dia punya sosok yang memiliki paha dan sayap seekor burung, ya, paha dan sayap seekor burung serta wajah seorang wanita. Jadi agak berbeda dengan Sphinx yang ditemukan di Mesir. Nah, ini perbedaan makhluk mitologi dari bangsa Yunani. Nah, kemudian yang kelima adalah Griffin. Nah, Griffin di sini diceritakan dia punya tubuh, ekor dan kaki belakang menyerupai singa, sedangkan sayap, badan dan kepala menyerupai seekor burung elang. Dan dikatakan Griffin ini adalah raja dari semua binatang. Dan digambarkan makhluk mitologi yang bernama Griffin ini melambangkan suatu kegagahan dan kemegahan. Karena dia disebut raja dari semua binatang. Yang keenam adalah Gorgon atau Medusa. Bagi pencinta game Dota terutama, pasti kalian tahu siapa sih Gorgon atau disebut dengan nama lain Medusa. Dia adalah salah satu makhluk mitologi Yunani yang mempunyai punya wajah seorang wanita yang mengerikan, dan di kepalanya banyak sekali ular berbisa. Jadi dia punya wujud setengah manusia, kemudian setengah lagi seperti seekor monster dengan wajah yang sangat mengerikan dan kepala dipenuhi dengan ular berbisa. Dan pastinya punya kekuatan yang luar biasa. Yang ketujuh adalah Centaur. Nah, sama seperti Gorgon, Centaur ini juga dijadikan karakter dalam sebuah game. Nah, Centaur ini punya wujud antara kepala dan dada menyerupai manusia, tetapi tubuh dan kaki menyerupai seekor kuda. Centaur ini digambarkan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dia gagah, dia suka minum, dan dia suka kekerasan. Nah, itulah Centaur yang dipercaya oleh orang Yunani. Yang terakhir, makhluk mitologi yang terakhir adalah Siren. Nah, ini yang paling menarik di antara ketujuh makhluk mitologi Yunani yang lainnya. Dikatakan Siren adalah makhluk mitologi yang paling cantik dan sekaligus paling berbahaya. Kenapa? Karena dia sering mengganggu atau sering menyesatkan para nelayan. Dikabarkan para nelayan yang sedang berlayar kemudian tergoda dengan suara siren yang sangat merdu. Kemudian akhirnya nelayan itu menepi di sebuah pulau yang banyak bebatuan yang memang sudah disiapkan oleh si siren tadi. Dan kemudian setelah si nelayan menepi, akhirnya kapal nelayan tersebut dihancurkan. Dan yang terjadi, nelayan tersebut terdampar, bahkan ada yang hilang karena tidak tahu tujuannya. Ya, pada akhirnya cerita demi cerita bergulir
Dan banyak nelayan yang mengaku mereka pernah bertemu langsung dengan siren. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu, atau banyak orang Yunani belum tahu bagaimana wujud siren yang sebenarnya. Tetapi di sini dia digambarkan sebagai makhluk yang paling cantik sekaligus paling berbahaya dengan suara yang sangat menggoda. Nah, itu dia ke-8 makhluk mitologi Yunani yang masih dipercaya banyak orang Yunani sampai sekarang. Nah, masih ada info-info menarik lainnya maupun misteri-misteri menarik lainnya yang akan saya kupas di sini. Oleh karena itu, selalu ikuti video saya dan sampai jumpa. Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas ras alien yang bernama Anunnaki, bangsa Anunnaki, yang dimana oleh bangsa Sumeria kuno pada zaman dahulu dijadikan sebagai dewa. Diceritakan bahwa kita tahu alien sudah menjadi perdebatan sejak ribuan tahun yang lalu. Ada yang mengatakan alien itu ada yang mengatakan alien itu hanya omong kosong belaka. Tetapi inilah yang menjadi cerita sejarah bangsa Sumeria kuno. Bangsa Sumeria kuno percaya bahwa bangsa Anunnaki yang sebagai ras alien datang dari luar angkasa untuk membantu mereka, untuk membawa keberkahan dan untuk membawa pengembangan teknologi bagi bangsa Sumeria kuno. Yang walaupun bangsa Sumeria kuno sekarang sudah punah beserta bahasanya, tetapi cerita tentang ras alien yang bernama Anunnaki tetap melekat di dalam sejarah bangsa Sumeria kuno. Asal-usul bangsa Anunnaki berdasarkan cerita bangsa Sumeria kuno. Bangsa Anunnaki ini berasal dari sebuah planet yang namanya planet Nibiru. Yang planet ini pernah menjadi perdebatan pada tahun 2012. Planet ini akan membawa kiamat atau bencana kepada manusia yang ada di bumi. Tetapi kita tidak tahu, bahkan sampai tahun 2017 tanda-tanda kedatangan planet Nibiru yang dimana itu planet yang ditinggali oleh bangsa Anunnaki juga belum pernah terdengar lagi kabarnya. Tetapi oleh bangsa Sumeria kuno, Anunnaki dipercaya terbang ke bumi untuk membantu bangsa Sumeria yang pada saat itu untuk bisa berkembang pesat. Dan bangsa Sumeria pun menganggap ras alien sebagai dewa yang membawa keberkahan, bahkan akan menolong mereka untuk bisa menjadi bangsa yang maju. Bisa dibuktikan bangunan-bangunan pada zaman Sumeria kuno sangat tidak mungkin dibangun oleh penduduk pada saat itu yang hidup pada zaman sebelum Masehi. Tetapi di sana sudah ditemukan artefak-artefak ataupun peninggalan-peninggalan yang memang mengarah pada suatu bentuk ras alien. Dan itu bisa kalian temukan di sebuah museum, di mana museum itu mengoleksi peninggalan-peninggalan dari Sumeria kuno yang terkubur karena air bah. Nah, diceritakan karena bangsa Sumeria kuno meninggalkan Tuhan dan mereka lebih percaya kepada dewa yang dipercaya dewa tersebut adalah ras alien yang bernama Anunnaki, maka pada saat itu Tuhan murka. Tuhan mengingatkan supaya mereka berbalik untuk menyembah dia lagi, tetapi mereka lebih percaya pada kerja nyata yang diberikan oleh bangsa Anunnaki yang membuatkan mereka bangunan-bangunan megah, yang membantu mereka untuk perjalanan luar angkasa, yang membantu mereka untuk bisa mengerti rasi bintang atau ilmu pengetahuan modern yang sebagaimana tidak mungkin bangsa Sumeria kuno yang hidup jauh sebelum Masehi mampu menguasai teori itu. Akhirnya Tuhan pun murka dan menurunkan air bah yang bisa kita baca pada sejarah Nabi Nuh. Nah, gara-gara peristiwa itu maka peradaban Sumeria kuno punah. Berikut juga bahasanya, sehingga banyak sekali para profesor atau para ilmuwan yang mungkin kembali ingin menghidupkan bagaimana sih sebenarnya bahasa Sumeria kuno atau bahasa yang digunakan oleh bangsa Sumeria pada saat itu. Walaupun punah, mereka tetap ingin
bahasa Sumeria ini menjadi sejarah dan cerita bangsa Sumeria ini menjadi sejarah. Tapi kejanggalan demi kejanggalan pun mulai terkuak bahwa peninggalan-peninggalan Sumeria kuno lebih kepada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa mereka dibantu oleh ras modern atau dibantu oleh suatu bangsa yang modern untuk membuat bangunan-bangunan maupun teori-teori tentang luar angkasa. Bahkan di peninggalan-peninggalan ditemukan juga lempengan-lempengan yang terendam oleh lumpur pada saat terjadi air bah. Itu pun juga mengabarkan seperti ada sebuah roket, kemudian ada sebuah orang dengan menggunakan helm luar angkasa atau baju luar angkasa, yang dimana pada saat itu sangat tidak mungkin sekali. Karena semua yang teori tentang luar angkasa itu baru diketemukan pada tahun sekitar 1900-an. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan oleh para ilmuwan. Tetapi apapun yang terjadi pada masa bangsa Sumeria hidup tidak patut dicontoh oleh bangsa-bangsa yang ada saat ini. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kita tetap hidup sebagaimana adanya, tidak perlu mendewakan sesuatu yang atau seseorang yang dianggap bisa membantu kita berlebih, tetapi peristiwa yang dialami oleh bangsa Sumeria kuno di mana Tuhan mendatangkan air bah sehingga bangsa ini punah beserta bahasanya, beserta kebudayaannya, bahkan terkubur lumpur beberapa ratus meter di bawah bumi, bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga info ini bermanfaat. Dan memang ras Anunnaki yang berasal dari planet Nibiru masih menjadi misteri yang tidak tahu kapan kita bisa menjawabnya dan kapan ilmu pengetahuan bisa membuktikannya. Terima kasih sudah menyaksikan info dari saya. Terus ikuti video ini karena masih ada banyak lagi info-info yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan info dan fakta tentang apa yang disebut dengan wormhole atau bahasa Indonesianya adalah lubang cacing. Nah, seperti yang kita tahu saat kita melihat satu buah film Hollywood yang berjudul Interstellar, di situ ditunjukkan ada sebuah bola yang menghubungkan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Nah, di situ diceritakan seorang astronot diperintahkan untuk mencari tempat tinggal baru untuk umat manusia karena memang bumi sudah tidak layak untuk dihuni. Karena memang jaraknya yang cukup jauh dan saat itu ada sebuah lubang di dekat planet Saturnus. Maka lubang itulah yang dipakai oleh astronot itu menuju tempat yang akan mereka tuju, yang ternyata waktu di sana itu berbeda dengan waktu yang ada di bumi. Nah, itulah konsep dari lubang cacing. Yang kita tahu, kita hidup di planet yang namanya bumi. Satu dari triliunan planet yang ada di alam semesta. Kita tahu banyak ilmuwan mengatakan alam semesta itu sangat luas, bahkan tidak terbatas. Ada miliaran galaksi dengan jarak yang sangat jauh, ada miliaran bintang, dan yang pasti triliunan planet pasti ada di situ. Dan bumi adalah salah satu titik di mana kehidupan itu tinggal. Nah, di alam semesta yang sangat luas ini tidak akan mungkin jika manusia melakukan penjelajahan luar angkasa atau penjelajahan antariksa secara manual, karena memang butuh waktu berjuta-juta tahun bahkan bermiliar-miliar tahun untuk mencapai satu tempat saja. Padahal masih banyak misteri di alam semesta yang ingin dipecahkan oleh umat manusia pada saat ini. Maka muncullah teori yang namanya lubang cacing atau wormhole ini. Apa sih lubang cacing itu? Lubang cacing adalah sebuah materi yang berbentuk bola yang ada di alam semesta, yang dimana itu dipercaya sebagai portal atau jalan pintas menuju ke tempat dengan ruang dan waktu yang berbeda, atau jalan pintas menuju dimensi lain. Nah, secara teori, jika kita mau membuktikan bentuk dari lubang cacing, misalkan kita punya satu kertas, kita buat lubang
sejajar di kertas tersebut, kemudian kita tekuk tepat di tengah-tengah lubang tersebut. Maka yang terjadi adalah lubang tersebut berimpit atau saling bertemu. Nah, seperti itulah prinsip dari lubang cacing. Karena bentuknya bola, maka prinsip dari kerja lubang cacing adalah suatu bentuk ruang 3 dimensi. Nah, bedanya dengan ilustrasi saya adalah lubang cacing bentuknya membentuk ruang 3 dimensi, sehingga mungkin agak rumit kalau dijelaskan di sini. Nah, istilah lubang cacing itu sendiri pernah dikemukakan oleh ilmuwan ternama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Albert Einstein bersama asistennya yang bernama Nathan Rose. Mereka melakukan penelitian dengan mengumpulkan seluruh kekuatan alam semesta dan akhirnya mereka mengemukakan teori bahwa lubang cacing adalah suatu jalan atau portal untuk menuju ke tempat dengan ruang dan waktu yang berbeda, atau sebuah portal untuk melintasi ruang dan waktu. Nah, istilah lubang cacing ini juga pernah dikemukakan oleh fisikawan yang bernama John Wheeler pada tahun 1960. Dia mengatakan atau mengilustrasikan jika ada sebuah apel yang telah dilubangi oleh cacing di sisi kiri dan kanannya, kemudian ada satu semut yang berada di satu sisi, dia ingin berjalan ke sisi lubang yang lain. Nah, daripada dia harus memutari permukaan apel, lebih baik dia melewati lubang yang dibuat oleh si cacing itu, maka disebutlah lubang cacing. Karena lebih cepat jikalau dia melewati lubang yang dibuat cacing itu daripada harus memutar lewat permukaan apel. Nah, seperti itulah ilustrasi dari lubang cacing. Tempat atau suatu jalan berbentuk bola di mana itu bisa menghantarkan kita menuju ke suatu tempat yang jauh dari bumi, sejauh apapun bisa kita tempuh melalui lubang cacing, karena memang waktunya dipersingkat atau kita bisa melewati portal, melewati dimensi yang berbeda dari dimensi manusia. Tetapi sayangnya, walaupun teori lubang cacing ini sudah banyak dikemukakan oleh para ilmuwan, tetapi menurut penelitian untuk teknologi zaman sekarang, lubang cacing masih sangat tidak mungkin untuk dimanfaatkan manusia untuk melakukan perjalanan antariksa. Hal ini dikarenakan adalah lubang cacing itu sendiri mudah runtuh, sehingga siapapun atau apapun yang melewati lubang cacing pasti tidak akan bisa selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada kemampuan dari ilmuwan kita untuk menciptakan sebuah lubang cacing, atau di mana letak lubang cacing terdekat dengan kita pun sampai sekarang belum ditemukan. Nah, tetapi ada satu cara untuk bisa membuat lubang cacing yang dikatakan mudah runtuh bisa tetap bertahan dalam waktu yang lama, yaitu dengan cara memasukkan materi negatif ke dalam lubang cacing tersebut, sehingga lubang cacing itu menjadi lebih kuat dan bertahan lama. Tetapi masalahnya, pertanyaannya, apakah ada materi negatif yang bisa membantu lubang cacing ini menjadi lebih kuat? Jawabnya ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan materi negatif tersebut tidak bisa bertahan lama. Maka untuk zaman sekarang memang sangat tidak mungkin kita merealisasikan perjalanan antariksa menggunakan lubang cacing seperti pada film Star Trek ataupun Interstellar, tetapi biarlah ilmu pengetahuan yang menjawab. Mungkin beberapa puluh tahun lagi kita sudah bisa menikmati perjalanan antariksa untuk memecahkan misteri-misteri apa saja yang ada di luar sana. Karena masih banyak misteri-misteri yang masih belum tertangkap oleh mata manusia dan belum terjamah oleh tangan manusia. Demikian info dari saya. Masih ada banyak info-info yang lain dan misteri-misteri yang lain yang akan saya kupas di sini. Ikuti terus video saya. Sampai jumpa. Halo semua, jumpa lagi dengan saya yang memberikan banyak sekali info yang berupa fakta maupun misteri yang sudah terpecahkan maupun yang belum terpecahkan. Kali ini saya mau mengangkat sebuah legenda di negara Taiwan yang mengisahkan tentang kisah cinta seorang manusia dan hantu. Menurut legenda, kisah ini berasal dari sebuah kuil yang terletak di Sungai Prakanong, Bangkok, Thailand.
yang menyimpan sebuah legenda mistis yang romantis tetapi berakhir tragis. Legenda tersebut menceritakan tentang kisah cinta seorang laki-laki dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah hantu. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di bantaran Sungai Prakanong, hiduplah suami istri dengan si istri yang bernama Nak. Nak ini memiliki suami sebagaimana dia bertugas sebagai seorang prajurit. Pada saat yang bersamaan dengan tugas yang harus diemban oleh suaminya, Nak hamil. Dan karena tugas yang harus dilaksanakan, akhirnya suaminya pun meninggalkan Nak dalam keadaan hamil. Tetapi apa mau dikata, takdir sudah mengatakan bahwa pada waktu persalinan Nak meninggal dunia, begitu juga anak yang dilahirkan oleh Nak. Suami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Nak dan anaknya. Yang dia tahu setelah selesai tugas, dia akan segera pulang dan kemudian akan disambut oleh istri dan anaknya. Benar saja, suami dari Nak pulang dan disambut oleh Nak dan anaknya. Begitu bahagianya suami itu menjalani hari-hari bersama istri dan anaknya, apalagi itu adalah anak pertama dari suami yang merupakan prajurit tersebut. Namun kisah romanis ini tidak berlangsung lama, karena beberapa saat mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Akhirnya si suami tahu bahwa istri dan anaknya bukanlah seorang manusia, melainkan seorang hantu yang tinggal bersamanya beberapa waktu. Warga pun mengiyakan saat sang suami menanyakan tentang kejadian yang menimpa Nak dan anaknya, bahwa yang sebenarnya Nak telah meninggal waktu persalinan melahirkan anaknya. Mendengar bahwa suaminya telah tahu bahwa dia adalah seorang hantu, bukan lagi manusia, maka marahlah Nak. Marahlah dia sehingga dia mengamuk dan tidak terima pada saat suaminya mengetahui hal yang sebenarnya, bahwa dia adalah seorang hantu. Maka dipanggilnyalah seorang dukun pada saat itu. Kemudian dukun itu mampu meredam kemarahan dari hantu Nak. Kemudian si dukun memasukkan tulang dahi Nak ke dalam sebuah botol, dan sejak saat itulah untuk mengenang kematian Nak dan anaknya, dibangunlah sebuah kuil Nak untuk mengenang kematian Nak dan anaknya, dan kuil tersebut diberi nama Kuil Wat Mainak. Di dalam kuil tersebut terdapat patung wanita berambut panjang yang merupakan gambaran dari sosok Nak yang sangat mencintai suaminya. Legenda ini beredar sangat luas di Thailand dan menjadi legenda yang sangat terkenal. Entah kita percaya atau tidak, tergantung dari persepsi kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Masih banyak lagi cerita misteri maupun legenda yang akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa.